Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sampai dengan hari ini, hari keempat, kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk kembali melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang hamba pada bulan suci Ramadan kali ini. Baik, saudara-saudara sekalian, sahabat karimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap manusia setelah dia meninggal dunia pasti akan melalui beberapa tahap-tahapan kehidupan lainnya. yakni masa di mana kita semua masuk ke alam kubur, kemudian hari di mana kita dibangkitkan, kemudian hari di mana kemudian kita dihisab, dihitung amalan kita. Atau biasa juga disebut sebagai Yaumil Mizan, hari perhitungan. Mizan sendiri artinya sebenarnya adalah timbangan, ya. Jadi timbangan itu kan macam-macam. Terkait dengan ini sebenarnya tercantum di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat ke-47 yang saya coba bacakan maknanya. Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi. Pasti kami akan mendatangkannya, dan cukup kamilah yang membuat perhitungan. Jadi timbangan paling detail itu sebenarnya adalah mizan ini sendiri. Ya. Kalau kami, ya anak-anak sekalian, kita di laboratorium farmasi itu ada namanya timbangan analitik, ya, timbangan digital analitik yang kita bisa mengukur berat itu sampai 4 angka di belakang koma. Jadi kalau misalnya ada ukuran sebesar 0,0000 sekian, itu bisa ditimbang di timbangan analitik. Saking detailnya, saking akuratnya timbangan ini. Tapi kita meyakini bahwa timbangan mizan jauh lebih detail daripada timbangan ini. Nah, tahukah kita, anak sekalian, saudara-saudara sekalian, bahwa ada 3 amalan yang kalau kita lakukan ini secara bersamaan, maka timbangan mizan itu kemudian hampir-hampir tidak sanggup untuk menimbangnya. Ya. Jadi kalau manusia itu kan kita pasti ada seukuran kita gitu. Biasanya ada timbangan manusia gitu. Timbangan orang dewasa. Tapi ada juga timbangan bayi gitu. Kalau kita naik ke timbangan bayi pasti kan goyang ya. Goyah dia. Nah, itu mirip seperti itu. Jadi mizan seperti itu, goyah dia, tidak sanggup dia, hampir-hampir tidak sanggup mengangkat beratnya 3 amalan ini. Apa saja itu? Yang pertama adalah memaafkan orang yang kita tahu dia telah menzolimi kita, tapi kemudian kita maafkan. Ada kisah sahabat Nabi, pada saat itu Nabi sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Tiba-tiba kemudian Nabi mengatakan, sesaat lagi akan tiba calon penghuni surga. Kurang lebih bahasanya begitu. Sahabat yang lain kemudian penasaran. Setelah Nabi menyampaikan begitu, kemudian muncullah sosok sahabat gitu. Katakan namanya si Fulan. Si Fulan datang, kemudian para sahabat ini mungkin tidak begitu kenal gitu. Kebetulan sahabat ini secara amal mungkin tidak setenar, tidak sekaliber dengan sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Ada Umar, kemudian ada Utsman, ada Ali, gitu kan. Namanya tidak sekaliber dia. Dan ibadahnya juga tidak sehebat-hebat yang lainnya juga. Akhirnya salah seorang sahabat penasaran, didatanginya, beliau minta izin kepada Nabi untuk kemudian mengikuti, memantau kegiatan sehari-harinya. Tentu juga atas izin si sahabat yang mau dipantau tadi. Akhirnya si sahabat yang penasaran tadi kemudian minta izin menginap di rumah sahabatnya tadi. Kurang lebih sekitar 3 hari. Diperhatikan mulai dari bangun tidur, kemudian sampai tidur lagi. Dilihat sholatnya, dilihat ibadah-ibadah rutinnya. Sama saja dengan sahabat-sahabat yang lain, tidak ada bedanya. Sampai di hari terakhir menginap, kemudian si sahabat penasaran. Ditanyakanlah kepada
si sahabat yang telah diramalkan oleh Nabi tadi akan masuk surga. Ditanyakan, wahai sahabat, wahai fulan, sesungguhnya Nabi mengatakan demikian dan demikian, gitu ya, kurang lebih bahasanya begitu, bahwa engkau akan masuk surga. Amalan apa sebenarnya yang kau lakukan sehingga kemudian Nabi bisa mengatakan seperti itu? Kata sahabat tadi, sesungguhnya saya mengerjakan sesuatu itu, amalan ibadah itu sebagaimana orang lain melakukan ibadah, gitu. Saya sholat ya sholat, gitu. Kemudian saya berzakat ya saya berzakat, dan lain seterusnya. Hanya ada satu amalan yang mungkin yang biasa saya lakukan, yaitu sebelum saya tidur, saya selalu berdoa, kemudian memaafkan orang-orang yang telah berbuat salah kepada saya. Jadi itu saja yang dilakukan. Jamaah sekalian, saudara-saudara sekalian, barangkali inilah amalan, ya salah satu amalan yang kemudian ketika ditimbang nanti di Yaumil Mizan, beratnya kemudian hampir-hampir mizan tidak sanggup untuk mengangkatnya. Pasti sulit gitu. Kita dizolimi sama orang lain, tapi kemudian sebelum orang yang menzolimi itu minta maaf, kemudian kita maafkan duluan. Tentu sulit bagi kita, tapi inilah pahala yang besar itu. Dan kita kemudian dituntut, tanda petik dituntut untuk bisa melakukan hal yang bisa yang sama seperti dilakukan oleh sahabat Nabi tadi, agar kemudian bisa masuk ke dalam surganya Allah. Ini yang pertama, sahabat karimah yang sekalian, kita akan lanjutkan dua amalan lainnya di pertemuan selanjutnya. Barangkali itu mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi kita, menjadi semangat kita untuk melakukan amal-amal terbaik di bulan yang penuh berkah ini. Demikian saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.